Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat satu video nih. Di video ini adalah merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di mana video kali ini kita akan membuat sebuah script, yaitu script indeks ya. Jadi kemarin itu kan belum bisa nih untuk melihat tampilan bednya. Nah, maka oleh karena itu kita akan membuat file index untuk menampilkan dia punya bed berupa navbarnya ya, biar kelihatan navbarnya. Nah, untuk itu kita akan buat file indexnya itu di dalam folder petugas ya. Kita buat ini. Saya kasih nama dia adalah index.php. Nah, selanjutnya kita akan membuat script ini. Tahap awal yang pertama adalah kita harus set tanda seru besar dot tipe itu HTML oke. Selanjutnya HTML length sama dengan tanda petik itu. Oke, selanjutnya kita buat headnya ini, head title ya. Title bootstrap 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 example ya. Bootstrap example kemudian miring ditutupi lagi dengan title. Jadi harus kalau title-nya dibuka maka title-nya nanti harus ditutup lagi. Berikutnya meta charset sama dengan tanda petik UTF 8. Kita pakai UTF 8 lalu tutup lagi menggunakan situ. Lalu metaname, ada metaname-nya sama dengan nah ini pakai keyboard kan, keyboard content sama dengan width dengan sorry ya, ini harus sama dengan width sama dengan device with ada initial count initial sama dengan 1. Oke, lalu ditutupi lagi. Oke, berikutnya adalah link. Jadi ini merupakan link dari style ya. Kita akan membuat sebuah link real yang dari style stylenya sheet style sheet href sama dengan link ya, https tanda petik garis miring cdn. Jadi ini ada linknya cdn js net
garing npm garing npm garing bootstrap app 4.6.1 garing this garing css garing bootstrap garing bootstrap titik min titik css baru ditutup. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya script src sama dengan https cdn js delete titik net npm titik npm garing jQuery app 3. Ini saya ambil linknya ya, ini jadi saya ambil linknya 3.6 this jQuery jQuery ya, jangan jQuery 3.0 jangan jQuery titik slim jQuery titik slim titik min titik js titik siku tutup dengan script. Nah, jadi ini adalah link keduanya untuk script ini. Link ketiga sama, saya tinggal kopikan ini ya. C wbt cdn deliver net npm titik cover js app sampai titik 19 titik 1 garing this umd this umd garing cover titik ini titik js script. Nah, ini script ketiga kita ya, itu calling scriptnya yang kedua ya, ini yang ketiga. Ctrl C. Script berikutnya ada https cdn deliver net npm cover. Ada cover kita pakai bootstrap ya, bootstrap app 4.6
4.6.1 6.1 dis 4.6.1 dis CS bootstrap titik bundle min CS. Oke, ini adalah script ketiga ya, script ketiganya, dia poolingnya diambil ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kepalanya ini. Baru saya menggabungkan ini. Oke, kita akan membuat sheetnya nih. Untuk membuat sheetnya kita, ditutup ya, ditutup dengan sheet. Tadi kan di atas kita sheetnya, kita tutup sheet. Oke, baru kita akan buat bodinya. Untuk membuat bodinya kita akan mulai dengan nav plus sama dengan navbar expand titik md terus dark navbar dark. Oke, kita navbar citra. Oke, berikutnya dapat A nya nih, A plus navbar brand haref sama dengan tanda petik pagar tanda petik. Di haref di sini itu sebenarnya bisa diisi, tapi ini yang laundry. Kalau mau diisi lagi bisa laundry, baru ditutup lagi dengan A. Laundry. Kalau di sini ada button plus sama dengan navbar toggle itu navbar toggle ada petik dengan tipe sama dengan tipenya adalah button data toggle ada toggle sama dengan data target sama dengan tanda petik pagar kolab silo navbar. Oke, berikutnya adalah span. Ini adalah spannya nih. Untuk span plus sama dengan tanda petik plus tanda petik navbar toggle ya, saya mirip ya, navbar toggle icon
tanda petik, tutup dengan span. Bagian tiger dengan span, lalu tutup dengan button. Tapi button belum ditutup ya, di button. Sorry ya, ini T nya 2 bukan. Button. Oke, lalu gimana lagi dengan div ya, kita kasih nama div. Div class sama dengan tanda petik, div class sama dengan tanda petik, ini saya akan katakan berarti div class tanda petik kolom navbar versi kolab navbar lalu diikuti dengan ID sama dengan tanda petik oleh simbol navbar tanda petik. Baru kita buka lagi nih, kita kasih misalkan namanya adalah UL. Untuk UL class navbar tanda petik itu. Kita buka lagi dengan UL dia tadi kelas navbar item ya, tadi kelas navbar item, lalu navbar link kita buka dengan A lagi, A kelas navbar di atas sih pakai nav ya, daftar di sana kelas nav link haref sama dengan tanda petik petugas, harus sesuai dengan nama file ya. Kalau file kita adalah petugas, harus sesuai dengan petugas. Maka nanti di sini juga harus diisi dengan petugas di A ditutup ya, karena kita kan tutup lagi. Nah, lalu ditutup lagi dengan LI ya, LI. Oke, ini kita buat rapi ya. Oke, ini sudah kelihatan agak rapi ya, LI. Lalu sama, jika nanti buat di atasnya juga harus sama, dimana nanti icon-iconnya atau tombol-tombolnya itu, menu-menunya itu harus ada petugas, harus ada pelanggan, jenis cucian, dan lain nanti ya. Ini kita copy paste, lalu kita Ctrl V, sama di sini juga kita harus kasih nama filenya. Nama filenya adalah pelanggan, file pelanggan.php. Pelanggan dari sini juga harus pelanggan. Lalu berikutnya nih, berikutnya ada jenis cucian, jadi harus sama ya dengan dia punya
filenya, jenis cucian. Kalau di sini kita bisa tidak perlu sama ya, intinya yang sebelah kirinya ini harus sama, termasuk dia punya spasinya, besarnya, kecilnya, itu semuanya sama jenis cucian. Oke, ini untuk kabar ya. Untuk berikutnya ini ada apa lagi selain jenis cucian? Nah, selain jenis cucian ada transaksi ya kan. Jadi kalau dengan cara untuk dia punya detail transaksi itu tidak perlu diisi, karena detail transaksi itu akan masuk di dalam satu halaman baru. Jadi ketika kita membuka transaksi nanti dia ada tulisan uraian, nanti di uraian situ kita bisa klik, kita bisa melihat detail transaksinya ini. Nah, jadi isi di sini hanyalah 4 menu, yaitu petugas, pelanggan, jenis cucian, dan transaksi. 4 menu atau 4 tabel yang kita sudah buat kemarin ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya detail transaksinya di mana, ya, detail transaksinya tidak diisi. Oke, untuk menu href. Nah ini karena kita membuat logoutnya, jadi kita isi file saja. Nanti baru kita update lagi fitur-fiturnya ini. Ini adalah logout. Jadi ini kita hanya mau menampilkan tabel-tabel pada PHP admin. Ya, sekali lagi kita hanya mau menampilkan tabel PHP admin di dalam browser supaya kelihatannya lebih bagus menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Lalu semuanya ini sudah diisi, lalu ditutup dengan tadi kan di atas itu WL ini ada apa lagi, ada div ada div ya, div baru nav, tutup lagi dengan nav. Tadi dia sudah nav ya, nav baru kita buka baru nih, kita buka baru, kita buat satu lagi, kita kasih nama dia adalah dr ya, dr nih, dr lalu ada div plus, kita buat ini plus menggunakan container ya, plus container, lalu kita buat baru, kita beri nama dia adalah H3 ya, H3. Nah, H3 ini untuk membuat kata-katanya, misalkan kata-katanya collapse navbar. Nah di sini itu kita bisa isi sebenarnya, tapi kata-kata di sini kita kasih ya isi sembarang katanya. Kalau mau diganti juga bisa sama ini, sama siapa lagi nih kan isi yang di atas harus bisa. Nah, sedangkan yang di bawahnya kita bisa isi nih. Nah, kita mau isi apa ya terserah, misalnya kata-kata ini isi terbatas. Nah, lupa ya ditutup lagi. Tutup. Tutup. Kita mau tutup lagi nih. Kita misalnya kata-kata ini kita buat sama semua ya. Oke. Ya. Misalkan kata-kata ini sama semua nih. Dua lagi. Oke, sampai sini kita tutup navbar, tutup navbar. Nah, oke.
Lalu tutup lagi HTML, tadi kan buka di atas tuh, tutup HTML, tutup HTML. Oh ya, itu ya, ada edit, ada dengan body. Oke, mulai di HTML ya. Ini kan di atas tadi itu kan ada body nih. Nah, ini kan ada body, juga ada HTML nih. Nah, jadi kita tutup semua. Jadi kalau misalnya kita sudah buka, jangan lupa untuk ditutup. Oke, kita akan coba save ya. Kita Ctrl S, lalu kita akan buka apa? Kita akan buka browser ya. Kita akan buka browser. Cara untuk membuka browser itu untuk melihat hasil kita cukup dengan ketikkan localhost, localhost garis miring diikuti dengan nama folder kita, diikuti dengan nama folder, lalu garis miringnya itu sudah akan bisa terbuka. Lalu jangan lupa untuk examnya itu harus selalu dinyalakan, nanti tidak akan terbaca jika examnya tidak menyala. Sabar, ini agak reload. Nah, misalkan nih dari sana, tadi kan localhost, kita akan panggil localhost garis miring laundry garis miring. Seperti saya. Oke, sabar, kita akan coba dulu. Oke, nah ini dia ya, navbarnya sudah jadi. Navbarnya sudah jadi. Nah, ini kata-katanya tadi nih. Nah, kata-kata tadi kan di sini ya. Nah, kita buat karang-karang ya kata-katanya. Nah, ini kita mau tambah-tambah juga boleh. Tambah-tambah kata-katanya ini boleh lah. Ctrl S. Nah, jadi buat indeks ini untuk supaya navbarnya ini kelihatan nih. Ini navbarnya kan bagus nih. Kita reload, coba reload. Nah, ini kata-katanya bertambah. Nah, jadi tujuan dari buat indeks tadi itu supaya navbarnya kelihatan nih. Kalau misalnya kita kan kemarin itu sudah ada buat script petugas, coba kita klik script petugasnya. Oh, ini ada di konektor ya. Kita ada log laundry konektor PHP di line keempat. Nah, coba kita lihat tuh ada error di line keempat. Log laundry konektor line keempat. Oh, ini salah ya. Ini harusnya coba kita save. Kita save, lalu kita coba cek kembali, reload. Nah, ini dia. Jadi data petugas ini sudah ada nih ya, data petugas ini ada, jadi sudah kelihatan tampilannya lebih bagus kan dibandingkan dengan PHP admin. Jadi ini kita bisa buka nih lewat web. Jadi kalau di sana kan PHP admin itu yang dibuka oleh seorang admin. Nah, kita ini kan bisa buat ini webnya, kelihatan webnya lebih bagus nih, ada nomor, nama petugas, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan aksi. Nah, aksinya ini kita bisa ubah, bisa hapus, tapi ubah dan hapus ini kan perlu lagi script tambahan. Jadi kita punya video untuk modul 1 kita ini cuma sampai di bagaimana cara kita bisa menampilkan kembali data-data di PHP admin, dan terus kita munculkan pada web. Nah, ini kita sudah munculkan untuk data petugas. Nah, untuk data pelanggan ini kan belum dibuat nih, makanya dia not found. Nah,
Gitu juga data jenis cucian nih belum dibuat, transaksi belum dibuat, logout juga belum dibuat. Gitu. Jadi petugasnya sudah jadi, terus navbarnya sudah jadi untuk indeksnya. Dan selanjutnya adalah kita akan membuat script, ya. Kita akan membuat script dari pelanggan, transaksi, jenis cucian, juga kita akan membuat script detail transaksinya. Detail transaksi ini kan dimasukkan di dalam transaksi nanti kita akan buat di transaksi itu ada uraian ya, supaya kalau uraiannya diklik dia akan masuk di dalam tabel detail transaksi. Oke, ya itu berapa menit nih, sudah 30 menit lah. Oke, kita lanjut lagi ya, kita akan lanjut membuat script. Kita lanjut membuat sebuah script di dalam file petugas. Nama scriptnya adalah pelanggan.php. Kita menggunakan pelanggan.php nya. Oke, enter. Nah, selanjutnya nih kita akan membuat pelanggan. Sama, kita akan membuat dari awal lagi. Nah, jadi kalau script petugasnya, ini script pelanggannya ini tidak boleh di luar file petugas dan delete ya. Dia harus diletakkan di dalam file petugas. Kita beri nama dia pelanggan.php dalam folder ya, dalam folder petugas pelanggan.php. Oke, jadi ini ya. Oke, kita akan membuat scriptnya lagi nih dari awal ya, dimulai dengan tanda tanya siku ke kiri, tanda tanya include. Kita akan memanggil konektornya supaya terhubung nih antara database dengan web kita nih. Konektor tanda petik dengan titik-titik garis miring konektor. Kita memanggil konektor ini konektor.php ya, lalu ditutupi dengan titik koma, tanda tanya, baru tutup situ kanan. Oke, berikutnya kita mulai lagi dengan kami seru doc type, dan di doc type html, doc type html. Oke, berikutnya html length, sama dengan tanda petik m, tutup kembali. Oke, berikutnya kita akan buat kepalanya nih, hit ya, kita akan membuat kepalanya hit, lalu kita membuat judulnya title bootstrap example. Jadi scriptnya hampir-hampir sama dengan script petugas ya, hampir mirip lah. Boot example lagi, tutup title. Oke, berikutnya kita akan membuat meta charge sama dengan tanda petik IPF8 tutup. Oke, baru meta rel menggunakan style shape. Ini kita menggunakan tanda petik 2 material style sheet, lalu
kita akan lanjut lagi nanti ya, ada real. Oke, selanjutnya ada metode real, extensive, href. Nah ini dia toolingnya ya, href titik https garing cdn titik cs delete delete lalu ada net. Jadi ini saya ambil dia toolingnya ya, net garing npm garing bootstrap add 4.61 jadi 4.6.1 garing disk css bootstrapnya bootstrap min titik css. Oke, berikutnya kita akan membuat linknya nih. Oke, untuk linknya untuk meta ini meta style konten. Jadi sini kontennya, jadi ini data ini harus taruhnya di bawah. Ctrl C gini. Ini datanya sebentar kita taruh di bawah. Ini masih di material ya, harusnya diisi dengan konten ya, konten sama dengan tanda petik width sama dengan device width sama dengan device width medial spread scroll sama dengan 1 titik. Oke, gambarnya yang di bawahnya ya. Nah, di bawah ini menggunakan link rel sama dengan tanda petik link rel titik ss metannya ini. Metannya ini belum ada nih. Ini kan meta css nya, metannya viewport konten device bla 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 bla. Oke, itu kan untuk apanya link rel style sheet href bla 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 bla. Oke, pasang selanjutnya enter. Coba lagi nih. Lalu berikutnya dari kita buat script. Oke, untuk scriptnya rc sama dengan ini saya ambil toolnya ya, jadi
saya juga belum hafalnya. Masa dipakai ini HTTPS titik dua garing HTTPS CDN hampir mirip ini ya. HTTPS HTTPS CDN JS delete net garing npm garing JS query CDN JS query JS delete ini JS query ya, JS query at 3.6 ya, titik 0 3.6.0 0 di JS query bootstrap query slim ya, titik slim query titik slim titik min titik JS lalu dipakai dengan script. Ini script pertama ya, yang berikutnya nih script saya tahu https CDN delete net npm menggunakan popper JS F1 16 1 this UMD garing popper titik min titik JS popper titik min titik JS script. Berikutnya sama menggunakan HTTPS CDN deliver net npm bootstrap bootstrap 4.6 4.6.1 this JS garing bootstrap titik bundle titik min titik JS script. Jadi kita buat scriptnya nih, kita akan tutup ya. Kita akan tutup sheetnya, nah sheet kita tutup sheet, kita akan buat body. Oke, untuk body pertama kita menggunakan nav plus navbar plus sama dengan navbar titik navbar kasih navbar expand
ND titik begedar dan begedar nafbar. Oke, itu kelas pertama. Lalu kita buka anu A kelas sama dengan tanda petik nafbar brand nafbar brand titik tanda petik tanda petik Haref sama dengan tanda pagar tanda petik dengan laundry. Nah, jadi namanya adalah laundry, lalu diikuti tutup A lagi. Oke, A-nya dari YouTube. Lalu kita buat button kelas sama dengan tanda petik navbar toggle tanda petik Haref sama dengan toggle tipe tipenya adalah button, tipe button, lalu ada data toggle sama dengan collapse lalu data target sama dengan tanda petik pagar collapsible navbar tanda petik. Oke, collapsible navbar. Lalu kita bikin span-nya nih, kita kasih nama span kelas sama dengan tanda petik kelas navbar toggle kemudian span navbar toggle dari icon tanda petik hyper lalu tanda petik lalu tutup dengan span. Oke, itu span-nya. Lalu kita tutup button-nya nih, bukan. Oke, kita tutup, kita buat rapi ya itu button-nya. Lalu kita buat satu lagi, namanya kita kasih nama div. Tutup div-nya ini, div class kita menggunakan class navbar navbar petik sama dengan ID sama dengan tanda petik collapsible navbar oke. Div kita buka lagi nih UL kelas sama dengan tanda petik navbar
L lalu kelasnya LI, kita kasih nama LI plus sama dengan nav item ya. Nav item kita buka lagi A plus sama dengan nav link tanda petik href kita buka dengan petugas export petugas titik php masih sama petugas titik php dan petugas untuk pemain A kembali baru kita tutup ini menarik nanti kasih rapi. Oke, selanjutnya yang di atas ini lebih mudah lagi. Kita akan buat lagi selanjutnya ada menu petugas, ada menu pelanggan. Petugas ada menu pelanggan.php. Oke, selanjutnya ada pelanggan, lalu ada jenis cucian .php sama di sini jenis cucian ya, jenis cucian di bawahnya ada transaksi transaksi.php transaksi.php lalu ada logout nih. Ada logout, nah ini kita titik dengan menggunakan standar pagar ya, pagar kita kasih logout ya, jenis petugas pelanggan, terus ada jenis cucian, ada transaksi, jadi ada beberapa lainnya ya. Lalu kita akan coba buat lagi nih. Oke, selanjutnya kita akan tutup dengan LI. Lalu ini kita akan buat satu lagi nih. Kita tutup lagi dia punya L nya dari L kita tutup, lalu kita buat lebih rapi. Oke, L lalu L ini L kita klik lagi div kita buat rapi, div baru ada nav lalu kita buat baru nih, kita akan buat baru dengan nama dr kita div plus container lalu resiko. Berikutnya kita buat H3 nih. Nah, H3 ini kita bisa taruh data dari pelanggan, data pelanggan ini. Misalnya kita namanya adalah pengolahan data pelanggan.
Bagiannya adalah pengolahan data pelanggan. Pengolahan data pelanggan ada tutup, hati dia tutup. Oke, pengolahan data pelanggan. Ini kita masukkan input class sama dengan input class sama dengan from control jadi tanda petik ID sama dengan tanda petik my input tipe text, tipenya adalah text, tipe text, lalu ada placeholder sama dengan tanda petik cari ya. Cari. Oke, itu inputnya. Lalu kita masukkan lagi dr dan sebagainya div. Oke, div class sama dengan div class tabel responsif itu tadi div class div tabel responsif, kemudian tabel class sama dengan tabel strip tabel strip hover sm lalu id sama dengan metable sama dengan my table tanda petik tutup. Ini kita rapi. Lalu berikutnya ada basic di bawahnya ada PR, kita kasih nama PR, jadi bawahnya kita kasih nama PH dimulai dengan nomor ya. Ini adalah nama dari data nanti. Kita akan buat data tampilannya dimulai dengan nomor. Nanti nomornya ini perhitungannya dimulai dari satu dengan dia punya scriptnya adalah plus nanti ya. Jadi ini juga sama nomor ya. Jadi ini harus sesuai dengan tabel, tapi namanya tidak perlu harus mirip sekali. Jadi kita bisa edit sedikit. Misalnya ini nama, kalau pada PHP admin kan kita hapus nama ini. Kalau di sini kita cukup nama pelanggan. Intinya nanti di bawahnya, kuncinya nanti di bawah itu harus sama dengan PHP admin. Ini nama pelanggan. Habis nama pelanggan kita masukkan apa lagi nih? Jenis kelamin. Jenis kelamin ada telepon ya, terus ada email, lalu ada apa lagi nih yang email kemarin nih, ada email, ada alamat,
ada aksi. Nah, aksi ini nanti yang untuk bisa hapus, bisa ubah. Nah, kita namakan dia adalah aksi. Nah, nanti di mana tempatnya aksi untuk kita lihat. Lalu ini kita tutup ya, tutup dengan PR. Oke, kalau PR di atas dibuka, kita tutup. Oke, berikutnya nih kita buat hit. Coba kita tutup hit. Nah, hitnya kita tutup. Oke, hit. Baru kita buat bodinya nih. Body. Kasih namanya body ya. Body baru kita mulai lagi dengan PHP. Nah, ini dia punya variabelnya nih. Jadi variabelnya ini yang pemanggilan ini sama dengan 1, variabel data sama dengan MySQL query query connector terpanggil konektor supaya harus diikuti dengan sama ada dolar pertama untuk pemanggilannya konektor. Terus konektor kita masukkan query-nya nih, select bintang from pelanggan, karena kita dengan menyebutkan nama tabel pada pihak admin, pelanggan koma konektor select bintang from pelanggan while D sama dengan mau SQL add MySQL array data untuk tambah ini datanya mau diikuti dengan buka kurung data lalu kita masukkan datanya buat baru kita kasih nama adalah PR lalu ada TD nih, kita kasih nama TD sama dengan PHP info no, nah ini dia plus ini ya, naiknya satu persatu lagi ya. Jadi dengan tanda tanya dari D tutup lagi dengan D ya, terus pilih oke, lalu jadi lalu kita copy paste ya. Oke,
PHP itu FD. Nah, tadi kan D ini kan FD ini kita pemanggilan dari FD. D membuka kurung situ tanda petik ikuti dengan nama tabel, nama kolom ya. Titik titik koma ikuti dengan tanda tanya lalu aktifkan ya. Lalu kita kopikan dulu kan Ctrl C. Nah, selama ini kan ada jenis kelamin lalu ada telepon, lalu telepon itu ada email ya, terus ada alamat, lalu ada aksi ya. Aksi ini nggak perlu diisi, ada kita tutup dengan jadi lalu aksinya akan disimpan di sini. Kita berikan nama A, H, F sama dengan tanda petik ubah A. Jadi ada ubah ya, Ctrl C. Juga kita bisa masukkan di sini Ctrl V, ada hapusnya, lalu ditutup dengan PD ya, diikuti dengan ketukan PD, lalu ada TR nya, tutup TR nya, lalu tutup TR nya, lalu ada kurung bukan cukup misalnya PHP dengan tutup kurung kurawal tanya lalu ada tag body, tutup lagi body, lalu ada tutup lagi dengan tabel, tutup lagi dengan div. Tabel itu div kan ya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah script. Kita akan membuat sebuah script. Oke, script pertama itu ada kayaknya dolar, lalu ada dokumen, lalu dokumen titik ready ada dengan function ready, ada kurung pasang, lalu kita kurung kurawal dolar untuk kurung tanda petik input
input titik untilit punya function punya function gitu kurang sudah boros karena kita buka kurang awal lagi nih kurang awal part value sama dengan dolar this sama dengan dolar this titik all kita kurung ada titik lower this kemudian this kalau this oke, berikutnya ada value ditutup dengan dolar sudah main tabel TR titik filter function function lalu ada dolar this titik dolar lagi this titik text titik tombol this index of value lebih besar yang satu. Selanjutnya pakai titik kurung titik koma titik koma kurung titik koma ada script. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah script script lalu diikuti dengan div lalu ada
body ya, tutup dengan dia punya body, lalu tutup HTML ya, HTML. Oke, di scriptnya ini sudah jadi nih ya, di body HTML lagi semua ini sudah jadi semua ya. Oke, kita akan coba untuk ya. Oke, ini script pelanggan kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan mencoba melihat ini hasil tampilan dari script pelanggan ini. Kita akan coba buka di browser, lalu kita coba nih reload nih. Nah ini dia pengolahan pelanggan ini sudah ada, lalu ya, jadi kelihatan dan tampilannya lebih bagus. Oke, mungkin video kita sampai di sini dulu. Nanti berikutnya akan ada script jenis sekian transaksi dengan detail transaksi. Oke, terima kasih.